Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica, mahasiswa desain interior dari Universitas Pradita Tangerang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya kepada dua perusahaan rintisan dari bidang teknologi dan non-teknologi. Yang pertama, untuk perusahaan rintisan dari bidang teknologi terdapat OVO. OVO merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan layanan pembayaran dan transaksi secara online dan termasuk e-money yang telah diakui oleh Bank Indonesia secara sah dan aman. OVO ini didirikan oleh Lipo Group dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Pada September 2017, tepatnya pada tanggal 25 September, Bank Indonesia sudah memberi izin pada OVO untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia. Lalu pada Desember 2017, perusahaan Tokyo Century Corporation menginvestasi sebesar 116 juta USD untuk 20% saham di startup ini. Dilanjut dengan tahun 2018, Grab juga ikut berinvestasi pada OVO. Dan pada tahun 2019, platform e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia juga ikut berinvestasi dengan OVO. Dan baru-baru ini, yaitu pada Oktober 2021, Grab meningkatkan kepemilikannya di OVO dengan membeli saham OVO bersama dengan sejumlah investor lokal lainnya. Dan untuk jumlah kepemilikan yang dimiliki Grab pada OVO ada pada sebesar 75%. Dan saat diobservasi, beberapa strategi dan teknologi yang digunakan oleh OVO ini adalah, yang pertama, mereka merupakan salah satu e-wallet terbaik dan terbesar di Indonesia, yang memiliki strategi untuk mempercepat inklusi keuangan melalui platform pembayarannya dan menghadirkan layanan keuangan yang mudah bagi seluruh masyarakat. Yang kedua adalah sistem pembayarannya yang bersifat terbuka, yaitu artinya OVO memastikan konsumen mereka dapat menggunakan OVO di berbagai tempat seperti mall, warung, situs e-commerce, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah standar keamanan yang tinggi. OVO menerapkan sistem keamanan berlapis dalam proses pengisian data dari pengguna OVO yang dapat melindungi perusahaan dan data pelanggan dari aksi cyber attack agar data tidak mudah diretas. Untuk perusahaan rintisan dalam bidang non-teknologi, terdapat Warung Abnormal. Warung Abnormal merupakan salah satu bisnis kuliner dari Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Warung Abnormal ini memiliki konsep yaitu warung kopi yang naik kelas, dengan menyajikan berbagai produk-produk khas warung kopi pada umumnya seperti kopi, indomie, nasi, roti bakar, dan berbagai minuman ala abnormal. Dan sejarah dari Warung Abnormal sendiri ini adalah sang pemiliknya yaitu Rex Marindo yang memulai bisnisnya dari nol, yaitu pertama ia membangun perusahaan percetakan pada tahun 2003, lalu pada tahun 2013 ia banting setir untuk membangun bisnis kuliner yang diawali dengan mendirikan nasi goreng mafia. Dan bisnis kulinernya ini semakin berkembang dan ia pun mendirikan Warung Abnormal pada tahun 2014. Dan sekarang Warung Abnormal sudah memiliki 113 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saat diobservasi, beberapa strategi dan teknologi yang digunakan oleh Warung Abnormal ini adalah, yang pertama, Warung Abnormal ini menjadi tempat nongkrong yang hits di Indonesia. Karena anak muda zaman sekarang, kan kalau cari tempat tongkrongan tuh pasti yang lagi hits, dan juga dengan tren kuliner yang sedang menjamur di mana-mana. Dan tidak hanya itu, tempat tongkrongannya juga harus memiliki desain interior yang bagus dan unik, agar menarik jika dipamerkan di sosial media. Dan Warung Abnormal ini menyediakan semuanya, jadi banyak anak muda yang datang untuk menjadikan Warung Abnormal itu sebagai tempat tongkrongan mereka. Yang kedua adalah, makanan yang disajikan itu bervariasi dan harganya yang affordable, dengan makanan khas warung kopi seperti mie, nasi, roti bakar, dan minuman ala abnormal seperti kopi dan lain-lain, tapi harganya juga masih pas di kantong anak muda. Dan yang terakhir adalah disediakannya juga fasilitas yang nyaman untuk anak muda, karena sekarang semua tidak bisa hidup tanpa internet ya. Jadi di Warung Abnormal ini disediakan wifi gratis bagi pengunjung yang datang, jadi mereka bisa menggunakannya. Dengan adanya juga permainan seperti board games, kartu, Uno Strako, dan foosball table yang bisa dinikmati pengunjung saat datang, sehingga mereka tidak hanya menikmati makanan yang disajikan di Warung Abnormal, tapi juga bisa menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang terdekat mereka. Jadi, itu saja untuk presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan.